Saya cari-cari datanya teman-teman, dan akhirnya ketemu. Pertandingan Garry Kasparov versus Alexander Morozevich. Kalian pasti sering melakukan ataupun kalian tidak sadar pada saat gambit raja diterima, kalian kalah teman-teman. Ini dia momennya, ambil pelajaran pentingnya. Di pertandingan ini saya akan membuat ulasan sesederhana mungkin agar kalian dapat pahami. Tetapi jangan kalian skip, karena saya akan detail mengucapkan setiap langkah yang dilakukan oleh Garry Kasparov. Selamat menyaksikan. Alexander Morozevich memulai dengan pion D 2 langkah dan Garry Kasparov membalas pion D 2 langkah kembali. Lihat, setelah putih menaikkan pion C 2 langkah mengajak pertukaran pion, disambut oleh Garry Kasparov. Terjadilah gambit raja diterima. Setelah putih menaikkan kuda, pada dasarnya ataupun keseringan kita melihat hitam menaikkan, ini kita berandai dulu teman-teman. Hitam menaikkan pion B 2 langkah. Rumusan langkah gambit raja diterima, menaikkan pion A 2 langkah mengajak pertukaran, hitam menaikkan pion B 1 langkah mengancam kuda. Alternatif langkah kuda hanya 2, tujuannya tetap satu. Satu, dia kuda ke D4 yang nantinya akan memukul pion yang ada di C2, sehingga kuda dipukul juga oleh raja. Yang kedua, kuda akan lari ke B4. Tujuannya tetap sama, memukul pion yang ada di C2 yang nantinya akan dipukul juga oleh raja. Perhatikan poin pentingnya sebelum kita melanjutkan partainya. Pada saat pion A dinaikkan 1 langkah, kuda diancam. Di sini memang ke langkah kedua langsung diancam teman-teman. Ini nilai buruknya dari langkah kuda yang kedua yang di B4. Nah, seperti ini kondisinya. Menteri memukul pion yang ada di B5. Putih mendapatkan 2 pion. Inilah rumus yang dijalankan oleh gambit raja diterima. Kita kembali ke partai aslinya. Tapi Garry Kasparov tidak menaikkan pion B 2 langkah untuk langkah ketiganya, melainkan menaikkan pion E 1 langkah, membuka jalur petak gajah putih yang dimilikinya. Ini langkah aslinya teman-teman. Kita lanjut. Setelah Morozevich menaikkan pion E 2 langkah, Garry Kasparov menaikkan pion B 2 langkah. Tujuannya tetap sama teman-teman, karena pembentukan gambit raja diterima akan terjadi seperti ini. Nah, setelah kuda diancam, sekarang beda posisinya. Kuda tidak bisa lagi ke D4. Pilihannya tadi ada 2 dari awal, sekarang hanya tinggal 1. Tetapi Morozevich tetap melancarkan rumusan itu, menaikkan kuda ke B4. Lalu Garry Kasparov menaikkan pion A mengancam posisi kuda. Dijalankannya rumusan gambit raja diterima, memukul pion yang ada di C2, lalu raja memukul kuda. Bedanya teman-teman, sekarang ini menteri tidak bisa lagi pukul pion yang ada di B5 karena sudah dinaikkan pion E 1 langkah. Petak gajah putih sudah menjaga posisi pion yang ada di B5. Sekarang Morozevich memukul pion dengan gajah. Itu bedanya teman-teman. Perhatikan, setelah gajah memukul pion, lalu Garry Kasparov menaikkan gajah Piancento ke B2 dan putih mengeluarkan gajah posisi skak. Mudah saja, Garry Kasparov menurunkan raja ke D1, lalu putih melakukan rokade sayap raja. Dengan kondisi seperti ini, putih keuntungan pergerakan buah cepat dan hitam memiliki keuntungan unggul 1 perwira, tapi kalah pion. Bisa dipahami ya teman-teman bedanya tadi? Nah, setelah kuda dinaikkan ke F3, lalu putih memundurkan gajah melindungi pion yang ada di E5, sekaligus juga ada ancaman gajah ke C2 skak. Tapi itu dibiarkan oleh Garry Kasparov karena skak tidak menimbulkan apa-apa, tidak berbahaya rajanya. Maka dia mengambil keuntungan, ada pion gratis yang ada di A4, dipukul oleh menteri, dan kondisi ini diciptakannya sangat kuat. Menteri sudah bersampingan dengan pion. Ada ancaman skakmat nantinya apabila pion maju ke depan, pion B5. Next, Morozevich
menaikkan benteng ke C2 mengancam posisi gajah. Lalu Garry Kasparov melindungi gajah dengan benteng juga. Setelah itu, putih menaikkan pion D1 langkah mengajak pertukaran pion tetapi diabaikan. Lalu kuda digeser ke A4 mengancam gajah. Nah, di sini ada krusial langkahnya teman-teman. Gajah ditarik dan mengajak pertukaran benteng. Diterima oleh Garry Kasparov. Raja pukul benteng dan putih sebelum memukul benteng dia posisi skak dulu. Menteri ke C8, raja bergeser ke D2, lalu dia memukul benteng dengan gajah. Dengan kondisi seperti ini, hitam jelas-jelas pasti akan menerima gempuran yang sangat dahsyat. Tetapi Garry Kasparov lebih menahan serangan tersebut menaikkan gajah ke D3. Menjaga posisi pion tidak maju ke depan. Setelah putih menaikkan kuda ke E7, lalu Garry Kasparov memindahkan benteng dan mengancam menteri di jalur C. Nah, putih memukul pion dengan pion, posisi skak, terjadi pertukaran pion, lalu putih menggeser menterinya ke D7. Ada langkah terbaik, dan ini sangat brilian yang dilakukan oleh Garry Kasparov merubah keadaan semuanya. Setelah raja mundur ke E1, menghindari posisi pimpinan ya dari menteri putih yang ada di jalur D. Putih menaikkan pion F1 langkah, lalu kuda dinaikkan ke D2. Apa yang akan dilakukan oleh Garry Kasparov setelah benteng menumpuk ke jalur D yang dilakukan oleh putih? Teman-teman bisa pause videonya. Ini merubah semuanya. Satu langkah ke depan ini merubah semuanya teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya. Apakah kalian sudah mendapatkannya? Langkah terbaik Garry Kasparov? Ini dia teman-teman. Gajah ke F5. Ada 4 langkah alternatif yang bisa dilakukan oleh putih, tetapi semuanya percuma. Kita pelajari, kita berandai. Apabila gajah dipukul dengan kuda, maka pion B naik 1 langkah ada ancaman skakmat apabila menteri ke A7. Tidak bisa dihindari. Dan ini juga termasuk langkah blunder. Tidak ada obatnya teman-teman. Dan yang kedua, alternatif kedua, dengan posisi menteri diancam gajah. Putih bisa melakukan, gajah menutupnya dengan gajah. Dan hitam langsung memukulnya dengan gajah, menteri pukul gajah. Next, hitam memukul benteng. Sekarang kondisinya hitam menang 2 perwira. Luar biasa bukan yang dilakukan oleh Garry Kasparov. Alternatif yang ketiga, agar teman-teman paham dengan posisi menteri diancam gajah, yang bisa dilakukan oleh putih, langkah ketiga adalah menteri ke E8. Dan ini balasannya. Pion maju 1 langkah ada ancaman skakmat. Apabila putih memanuver menjaga posisi A2, langsung saja kuda dipukul oleh benteng. Lalu benteng dipukul oleh menteri, skakmat. Mati konyol Raja Putih. Dan alternatif langkah yang keempat inilah yang diambil oleh Morozevich. Teman-teman bisa perhatikan. Dia membuat spekulasi. Saat menteri diancam, dia mengancam balik posisi menteri. Menurunkan gajah ke C7. Nah, mudah saja. Garry Kasparov langsung memukul gajah dengan benteng. Dan Morozevich memukul benteng dengan menteri. Next, teman-teman juga sudah pasti tahu. Garry Kasparov menaikkan pion dan mengancam menteri. Ada ancaman skakmat. Dan di sini, Alexander Morozevich menyerah. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Tidak ada teman-teman. Dengan keadaan menteri diancam dan 1 langkah ke depan ada ancaman skakmat menteri hitam ke A7. Dapat ilmunya teman-teman ya? Saya rasa dapat. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.